Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran ke-1. Materi pembelajaran kali ini, yang pertama, faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Yang kedua, teks narasi sejarah yang terkait dengan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Mengamati fenomena pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Nah, banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita senang. Kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih. Amati gambar berikut. Coba berikan tanda centang pada peristiwa yang menyenangkan dan beri tanda silang pada peristiwa yang tidak menyenangkan. Berikut ada buah cengkeh sebelum dikeringkan dan buah cengkeh setelah dikeringkan. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Nah, hal ini terjadi karena harga jual rempah di Eropa nilai jualnya sangat tinggi. Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harga dari bahan rempah-rempah nilainya sangat tinggi semahal emas atau sama dengan harga jual emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan bahan rempah dari Indonesia untuk industri obat serta bumbu masak. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Hal ini dikarenakan bangsa-bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Sedangkan terjadi permusuhan antara bangsa Turki dengan bangsa Eropa, sehingga pasokan rempah-rempah jadi tersendat. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya akan bahan-bahan rempah. Salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Bersama ayahnya, Beni berkunjung ke kebun cengkeh milik Pak Rudi. Kebun cengkeh Pak Rudi sangat luas, pohon cengkehnya pun banyak dan tumbuh subur. Sebagian besar pohon cengkeh di kebun itu sudah memasuki masa panen. Tahukah kamu hubungan antara cengkeh dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikan bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal ini memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajah, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapatkan reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Ayo kita cari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Simaklah bacaan berikut. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511.
Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan. Goal. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama, gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah penjajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah penyebaran agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan, glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, berdasarkan bacaan di atas, kemudian isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaannya. Kedatangan bangsa Barat. 1. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Bangsa Barat adalah bangsa yang berasal dari benua Eropa. 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Adanya keinginan mencari kekayaan, goal, kejayaan, glory, serta keinginan menyebarkan agama, gospel. 3. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudera? Mulai akhir abad 15. 4. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Bangsa Barat pertama kali mendarat di Maluku, yaitu dari Portugis. 5. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera? Bangsa Barat ingin mendapatkan rempah-rempah dari daerah asal dengan harga yang lebih murah. 6. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Bangsa yang dijajah selalu menderita. Nah, berikut adalah ulasan teks mengenai bacaan tersebut. Judul teks, peristiwa kedatangan bangsa Barat. Bagian yang paling menarik yaitu mereka mencari rempah-rempah yang harganya sangat mahal setara dengan harga emas. Informasi penting. Mencari kekayaan, goal. Menyebarkan agama, gospel. Mencari kejayaan, glory. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendapat saya tentang teks ini, yang pertama, bagus dan sangat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya menyarankan atau tidak menyarankan teks ini karena teks ini berisi ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kemudian, carilah informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia. Informasi yang kamu peroleh dari buku, surat kabar, majalah, atau artikel di internet. Nah, yang pertama, kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Datang tahun 1511. Tempat atau daerah Ternate, Maluku Utara. Tujuannya mencari keuntungan yang besar dari hasil perdagangan rempah-rempah. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi peperangan antara Portugis dan Sultan Ba'buah yang membuat Portugis terusir dari Maluku. Reaksi masyarakat reaksinya melakukan perlawanan untuk bangsa Portugis. Yang kedua, kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Spanyol datang di Indonesia tahun 1521, bertempat di Maluku. Tujuannya mencari kekayaan dengan
berdagang rempah-rempah. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Kedatangan Spanyol ditentang oleh Portugis yang datang lebih awal sehingga terjadi pertempuran. Reaksi masyarakat, reaksi Tidore membantu Spanyol dan masyarakat Ternate membantu Portugis. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Belanda datang pada tahun 1526, tempatnya di Banten. Tujuannya menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Belanda memaksa Banten menyediakan rempah-rempah dalam jumlah yang banyak. Reaksi masyarakat. Masyarakat menolak permintaan Belanda karena harganya tidak sesuai. Nah, salah satu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah semboyan 3G, Gospel, Gospel, dan Glory. Nah, arti dari 3G yang pertama, Goal, adanya keinginan mencari kekayaan. 2. Gospel, adanya keinginan menyebarkan agama. 3. Glory, adanya keinginan mencari kejayaan. Nah, selanjutnya, cengkeh merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi, sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya. Untuk dapat mengambil manfaat cengkeh secara maksimal, setelah dipetik, cengkeh kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran terjadi perubahan warna pada cengkeh, dari yang semula kuning dan merah menjadi hitam dan coklat. Pada proses pengeringan cengkeh, terjadi perubahan benda yang disebabkan kalor atau panas. Dari proses tersebut, kita ketahui pengaruh kalor atau energi panas, dalam hal ini sinar matahari, pada benda. Pernahkah kamu mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu? Benda-benda yang ada di sekitarmu memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Masih ingatkah kamu wujud-wujud benda? Tahukah kamu cara membedakannya? Salah satu cara membedakan wujud benda adalah dengan mengetahui sifat setiap benda itu. Simaklah bacaan berikut. Sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda adalah padat. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk benda asli. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Wujud berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau kettle air. Perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Wujud benda yang lain adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernafas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, kamu dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Kamu dapat mencium bau nafasmu sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Namun, apakah kamu dapat melihat wujud gas dengan mata telanjang? Dapatkah kamu mengubah bentuknya? Sekian untuk materi kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.